Boce ya. Anak ini usianya sampai SMP dan sejak SD bapaknya sudah meninggal dunia. Ibunya kerja dan waktunya untuk memperhatikan anak terbatas. Anak ini menjadi anak yang susah diatur dan belajarnya tidak tekun sehingga nilainya selalu pas. Tidak seperti kakaknya yang lebih tekun belajarnya. Dulu anaknya yang SMA juga sudah diatur, tapi sekarang sudah mulai lebih baik. Sepertinya si ibu sudah tidak tahu harus berbuat apa kecuali berdoa. Kadang kalau kami jumpa, dia minta tolong untuk menasihati anaknya. Kami tidak tahu bagaimana keadaan keluarga ini sewaktu bapaknya masih ada. Bagaimana si ibu harus bersikap menghadapi anak yang susah diatur nih Pak, anaknya Pak? Iya, single parent tidak mudah. Tapi saya lihat tadi single parent-nya bukan karena perceraian, tapi karena ayahnya meninggal. Itu masih jauh lebih mudah daripada karena perceraian. Kalau karena perceraian, lebih komplikasinya, keadaannya lebih rumit ya. Kalau karena orang tua ayah meninggal, sebenarnya jauh masih lebih baik, lebih gampang. Karena di Alkitab juga banyak ada beberapa anak yang tidak punya ayah atau ayahnya tidak berperan. Daud misalnya, Mazmur 27 ayat 10 berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Bahkan Daud tidak diasuh dengan baik oleh ayah ibunya, karena ayah ibunya lebih mencintai kakak-kakaknya. Tapi Daud berkata, Mazmur 27 ayat 10 itu, ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Jadi anak-anak single parent yang tidak punya ayah harus sampai pada ayat 27 ayat 10 bagian B-nya yang Daud katakan, ayahku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Jadi anak-anak tanpa bapak harus bertemu dengan bapak rohani, yaitu Bapa di sorga. Atau ada Raja Yoas di Alkitab yang juga hebat, 40 tahun memerintah bangsa Israel. Tidak banyak raja yang memerintah 40 tahun, selain Yoas, ya Daud dan Soleman. Atau Musa yang memimpin bangsa itu 40 tahun, yang lainnya pendek-pendek. Raja Yoas ini ayahnya mati dalam kudeta. Tapi diceritakan bahwa tantenya namanya Yoseba, ya, itu membawa Yoas ke Bait Allah, dan di sana dididik oleh Imam Yoyada. Sehingga Alkitab berkata bahwa Yoas melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan selama Yoyada mengajar dia. Artinya, Yoas tidak punya bapak, tapi dia punya bapak rohani dalam arti figur di bumi. Ya, kalau Daud kan, ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Ini berarti Bapa di sorga. Seperti Korintus 6 berkata, aku akan menjadi bapamu dan aku anak-anakmu. Kalau kita lahir baru, Tuhan itu bapak kita. Tapi Raja Yoas itu bapaknya meninggal dan dia punya bapak, yaitu bapak gembala, bapak rohani namanya ya. Itu Imam Yoyada. Atau misalnya Samuel itu karena memang diserahkan ke Imam Eli, sehingga Imam Eli menjadi ayah angkat rohani bagi Samuel. Jadi bagi ibu-ibu single parent perlu punya anaknya dipertemukan dengan bapak rohani, bisa Pak Pendeta, bisa figur jauh, dalam arti figur misalnya, wah, nah kamu kalau besar bisa kayak Pak Jarot, nah itu aja saya udah menjadi figur jauh, nggak pernah ketemu, tapi dia ikutin YouTube saya, Instagram saya, baca buku saya, itu jadi figur jauh. Tapi figur itu penting sekali untuk bagi anak-anak yang tidak punya figur ayah, karena ayahnya tidak ada. Bisa juga menggunakan kuasa orang mati. Apalagi kuasa orang mati yang bangkit lagi, itu Tuhan Yesus. Tapi kalau ayahnya tidak ada karena meninggal, itu seperti yang dilakukan oleh istrinya David Warren. Ya, David Warren itu penemu black box. Black box itu kotak di pesawat yang namanya black box tapi warnanya oranye. Ini memang agak aneh. Black box itu kalau ketemu nanti bisa ada pesawat hilang, black box ditemukan gitu ya. Anda jangan kaget kalau warnanya oranye, tapi namanya black box. Nah, black box itu yang menemukan namanya David Warren, orang Australia, bapaknya penginjil, yang mati dalam kecelakaan pesawat terbang. Dan ibunya menggunakan kuasa almarhum ayahnya dengan mengatakan kepada si David bahwa waktu almarhum masih hidup, dia sayang kamu. Kamu pernah dikasih hadiah apa sama papahmu? Radio, itu dia, itulah cinta papahmu. Maka anaknya belajar mengenai peradioan dan akhirnya berpikir seandainya ada alat yang bisa merekam. Memang merekam tidak menghentikan kecelakaan, tapi bisa untuk belajar selanjutnya jangan sampai terjadi kecelakaan. Maka David Warren, singkat cerita, dia menemukan black box karena bapaknya mati, meninggal dunia,
dalam kecelakaan pesawat. Tapi justru ketidakberadaan ayahnya menjadi motivasi bagi anaknya supaya banyak anak-anak lain tidak kehilangan ayah seperti dirinya. Dan dia belajar luar biasa. Jadi single parent bisa anaknya luar biasa, tapi pentingnya figur. Mau figur almarhum, mau figur ayah rohani seperti Yoas dengan Imam Yoyada, atau rohani dalam arti Daud dengan Tuhan. Nah, ini perlu diisi figur. Tanpa kekosongan figur, tanpa pengisian figur ayah. Jadi anak itu kalau pakai kembali ke ilmunya Gerard Edelman, psikolog yang memenangkan Nobel otak yang maksimal. Dalam ilmunya Gerard Edelman, anak akan hebat, pencapaiannya maksimal karena otaknya maksimal, karena mencapai kedewasaan psikologis. Nah, untuk anak itu mencapai kedewasaan psikologis, anak butuh figur ayah dan figur ibu. Figur ayah dan ibu yang imbang bukan karena waktunya sama, tapi anak mencintai ibunya, mencintai bapaknya. Walaupun bapaknya mungkin jarang ketemu anak, tapi bapaknya baik. Sekali ketemu, ngasih hadiah. Bapak ini kan pandai merayu, ya kan? Ibunya seharian sama anak, tapi anaknya nek sama ibunya karena ibunya marah terus. Bapaknya jarang ketemu, tapi pulang kantor ngasih oleh-oleh. Jadi itu bisa juga anak dekat sama bapaknya. Jadi figur yang imbang bukan karena waktunya sama, tetapi anak mengagumi sisi ibu, mengagumi sisi bapak. Nah, ini anak akan bertumbuh luar biasa kalau pakai ilmunya Gerard Edelman. Makanya untuk ayah dan ibu single parent, anak ini harus dikembalikan memiliki figur. Nah, sekarang kalau sudah terlanjur, Pak, terlanjur bandel, terlanjur nakal. Nah, kalau ayahnya masih ada, anak yang bandel kurang ajar, maka ayahnya perlu minta maaf kepada anaknya. Seperti Gilead minta maaf kepada Yefta. Bisa dibaca di Hakim-Hakim pasal 11. Yefta sudah jadi perampok, penyamun. Tapi ketika orang tua Gilead minta maaf kepada Gilead, Gilead bisa berdoa kepada Tuhan dan dipenuhi roh Tuhan. Lalu akhirnya menjadi salah satu hakim di Israel. Kalau orang tuanya sudah nggak ada, ya tadi caranya adalah pemberian figur pengganti. Karena memang ini mutlak ya, figur itu mutlak untuk pertumbuhan. Anak ada masalah perilaku itu karena nggak tidak mencapai kedewasaan. Bahkan jangankan anak ya, suami bisa nggak dewasa psikologis, istri bisa nggak dewasa psikologis. Jadi kayak anak-anak ngambek, marah, nggak punya penguasaan diri, nggak bisa menunda, itu kan tanda-tanda ketidakdewasaan psikologis. Nah, untuk dewasa itu figur penting. Sehingga suami pun harus punya figur bapak rohani, hormat sama gembalanya, sama pendetanya. Ibu punya figur ibu rohani dengan ibu gembalanya atau ibu yang lain yang lebih dianggap sebagai pembinanya. Karena figur itu akan menuntun seseorang menuju ke arah figurnya. Nah, makanya anak-anak bermasalah biasanya figurnya kosong. Memang ini jadi panjang, memang panjang. Didik anak itu sebuah proses ya. Jadi ketika anak bermasalah, anak single parent bermasalah, nggak punya ayah bermasalah, memberontak, nggak mau belajar, narkoba segala macam, itu butuh proses sampai dia ketemu figur. Dan figur ini nggak sulit juga, karena bisa figur jauh. Tapi yang pasti harus dimulai dengan pertobatan, lahir baru, lalu mendapatkan figur ini nggak harus misalnya gini. Siapa Pak? Saya tinggal ini ya, ini HKBP-nya di sini ya. Tapi katakanlah mungkin ponakan saya di kampung Pak, di Balige sana. Anaknya di Balige, figurnya di Jakarta nggak masalah, namanya figur jauh. Karena figur itu yang penting anak itu mengikuti. Dan mengikuti itu zaman sekarang bisa Instagramnya, bisa bukunya, bisa YouTube-nya. Yang penting anak itu menyerap nilai-nilai dari si figur. Nah, tips dari saya terakhir soal figur, carikan figur yang setipe. Jadi figur yang setipe. Anaknya marah, ngotot, ngamuan. Nah, kamu tuh hebat loh. Kamu bisa kayak Ahok. Gitu udah, figurnya si Ahok aja sehingga anak merasa, wih bener nih gue banget nih. Gue bisa kayak dia gitu ya. Jangan anaknya marah-marah, nak kamu harus lemah lembut kayak Pak Niko. Nanti anak malah merasa salah diciptakan, tambah dia bahwa Tuhan nggak adil. Tuhan saya nggak bisa seperti itu gitu ya. Berikan yang mirip malah. Anaknya pendiam, nggak pandai bergaul, nggak banyak ngomong. Nah, kamu bisa kayak SBY loh. Coba kamu perhatikan SBY itu. Kalau ada masalah, dia nyanyi, bahkan juga dia ngelukis juga loh. Anda bisa Google SBY, dia ngelukis kayak saya gitu ya kan. Tapi nggak banyak ngomong gitu. Anaknya nggak banyak ngomong, dia lihat SBY, bener aku bisa kayak dia, presiden aja bisa loh. Jadi anak dijadikan figur malah yang satu tipe. Ngamuan, bisa kayak Ahok. Lah, anak saya perempuan tapi ngamuan, bisa kayak Bu Risma, ya kan? Anak saya nggak pandai bergaul Pak, kayak SBY gitu.
Loh, apa anak saya itu Pak tidak rapi, nggak teliti, cengengesan, nggak bisa serius. Udah bilang aja, nak, kamu tuh bisa kayak Pak Jarod. Ketawa melulu, nggak bisa serius. Nanti anaknya kan cari Google, mana si Jarod itu diomongin melulu. Begitu dia lihat, bener lu kayak saya lu, aku bisa kayak dia. Nah jadi nanti anak-anak yang tidak rapi, tidak teliti, malas mandi, barangnya hilang melulu. Itu kalau kelihat saya gitu, akhirnya ternyata Pak Jarod dulu begitu ya, bener nih orangnya ketahuan kayak begini. Dia merasa aku bisa kayak dia, berarti dia akan yakin aku bisa kayak dia. Nah itu pentingnya figur itu harus membuat anak yakin aku bisa kayak dia. Karena begitu dia yakin aku bisa kayak dia bergerak ke arah dia. Maka berikan figur yang serupa, yang satu model. Kebanyakan orang memberikan figur malah begini, anaknya nggak pandai bergaul. Kamu tuh harus kayak Pak Jarod tuh, temannya banyak. Kalau anak berjuang cari teman susah banget, aku nggak bisa. Nah malah tambah down, carikan yang setipe. Jadi karena ada orang yang tidak pandai bergaul tapi sukses, ada loh. Ada orang yang nggak pandai bicara tapi sukses, ada loh. Orang ngamuan sukses ada nggak? Ada loh. Anda mau cari duit sekuler ada, di Alkitab juga ada. Yang ngamuan kayak Paulus ada, yang banyak nanya kayak Petrus ada, yang pendiam kayak Musa ada. Alkitab itu lengkap. Orang model apa aja di Alkitab yang dipakai Tuhan itu ada. Yang nggak pernah sedih, Nehemia, coba baca Nehemia pasal 2. Ketika dia sedih, raja berkata begini, mengapa mukamu muram? Aku ditanya oleh raja, sebab belum pernah terjadi di hadapan raja. Nehemia hari itu sedih, itu yang pertama kali dalam hidupnya dia sedih. Nggak pernah sedih itu orang, berarti kan, gitu kan? Jadi ada orang yang cengengesan, anak kecil nggak pernah sedih, nilainya 2,5 nggak sedih. Mati sih itu Pak dia menurut saya. Nah ini kita bisa jadikan contoh buat anak, supaya anak itu nanti ini gue banget, ini orang ini gue banget, aku bisa kayak dia. Akhirnya dia merasa, sering anak itu bermasalah perilaku, kenapa? Dia merasa salah diciptakan. Lalu dia akhirnya berperilaku bahkan yang bukan dirinya. Bisa macam-macam, ya bisa menjadi seperti dirinya atau dia berperilaku yang bukan dirinya. Dan itu semuanya konflik. Dia berperilaku yang bukan dirinya pun dia bermasalah. Nanti bisa kayak semacam double kepribadian, bisa kayak jadi orang aneh. Jadi orang harus menjadi siapa dirinya seperti Tuhan ciptakan dia. Dan untuk itu kita perlu berikan dia sebuah figur yang match. Yang setipe tapi hebat di muka bumi. Jadi orang tipe apapun anak kita, ada yang hebat di muka bumi. Nah, kita pakai itu sebagai figur, ya, sebagai contoh bahwa kayak kamu ini pernah ada di dunia ini, pernah ada. Di Alkitab ada, di dunia nyata sekarang juga ada. Nah, itu membuat anak bahwa aku hebat, aku ajaib, dia mulai bersyukur dengan dirinya. Orang yang bersyukur dengan dirinya mulai ada perubahan perilaku. Itu namanya self-image atau gambar diri. Anak mulai mensyukuri dirinya, bahkan dia bisa mensyukuri kalau bapaknya nggak ada lagi, misalnya. Itu lebih melangkah lebih jauh lagi. Tapi anak dimulai dengan mensyukuri dirinya sendiri. Nanti dia akan mulai bertanya kenapa papa nggak ada. Karena dia cinta papanya. Kenapa papa dipanggil Tuhan? Dia mungkin menyalahkan Tuhan. Nah, maka muncul perilaku. Tapi dimulai dengan anak menerima dirinya dulu. Nah, makanya dimulai juga kita terima anak kita. De facto anak kita bodoh, de facto anak kita nakal, de facto anak kita bermasalah perilaku. Tapi mulailah dengan menerima mereka apa adanya. Mulai melihat sisi positifnya. Mulai berikan pengakuan-pengakuan pada baiknya. Lalu anak mulai menyadari bahwa dia punya sisi baik, kita mulai mencarikan orang hebat yang serupa dengan dia. Itu butuh waktu, tapi ketika itu ditemukan, itu nanti anak bisa eksponensial. Eksponensial itu mengalami perubahan yang tiba-tiba cepatnya luar biasa gitu. Tapi titik itu harus ketemu. Itu namanya membangun gambar diri anak menyadari siapa dirinya, bahwa dia hebat, dia luar biasa. Seperti Daud berkata dalam Mazmur 139 ayat 13-14 kan Daud berkata, aku mengucap syukur. Kejadianku dahsyat dan ajaib. De facto papa mamanya nggak suka dia. De facto kakak-kakaknya nggak suka dia. De facto tentara-tentara termasuk Yoab mentertawakan dia waktu dia pakai baju tentara, dia nggak bisa jalan kaki. Dia ditertawakan. Tapi Daud tidak mentertawakan dirinya. Karena dia bersyukur dengan dirinya. Jadi kita perlu membawa anak-anak itu sampai pada sebuah kesadaran bahwa dia itu bersyukur dengan dirinya. Orang tua tugasnya membimbing anak sampai anak bersyukur dengan dirinya. Sebelum itu terjadi, anak akan bermasalah perilaku, pengen menjadi seperti orang lain, niru-niru orang lain, bajunya kayak orang lain,
nanti kuliahnya pengen kayak orang lain, pekerjaannya pengen kayak orang lain, dia nggak pengen menjadi seperti dirinya, menyesali dirinya, meratapi dirinya. Nah itu kan berbahaya. Jadi kita perlu membawa anak pada kesadaran itu. Nanti baru masalah perilakunya akan selesai. Jadi kita mencoba mulailah dengan anak yang bermasalah tadi, cari baiknya pasti ada. Karena ini dulu PR saya waktu anak saya nomor 2 bermasalah. Dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, game adiktif, nilainya 2,5, 4,0. Sampai saya takut kalau dia turun kelas lagi, pelayanan saya hancur, nama saya bagaimana. Saya pasti berpikir soal nama saya, reputasi saya. Tapi ketika saya mulai berpikir betul-betul demi anak saya, akhirnya saya merendahkan diri, merendahkan hati saya untuk jadi pasien psikolog. Saya bawa konseling anak saya di mana saya jadi pasien karena psikolognya bilang masalahnya dimulai dari bapak dulu, gitu. Dikasih PR waktu itu. Coba bapak puji kebaikan anak. Kalau ketemu, ucapkan itu kepada anak. Duh, apa yang dipuji ya? Nilainya 2,5, 3,0, bangunnya susah. Kalau bangun itu digelandang ke kamar mandi, dimandiin, itu kalau mandi nggak dipegangin, roboh tuh, masih tidur dia. Aduh, pokoknya kalau cerita masalahnya menyalahkan tuh nomor 2 gitu. Cari baiknya apa? Apa ya baiknya? Nilai 2,5, 3,0. Tidur kagak, bangun kagak bisa. Gimana mau bangun? Main game sampai jam 2 pagi. Supaya nggak main ya udah jam 9, jam 10 malam saya ajak tidurnya tak kelonin gitu ya. Sampai saya tidur gitu kan. Saya yang tidur kan. Begitu saya bangun, anak saya udah nggak ada sampai sebelah saya, udah depan komputer dia main game lagi. Saya bingung, sempat bingung nyari kebaikannya itu apa gitu. Ya akhirnya terus belajar mengenai keunikan anak tadi. Oh iya, dia ada baiknya juga ya gitu. Ya udah. Baiknya itu kalau dia dipukul temennya nggak balas. Orang pragmatik kan baiknya baik hati. Dipukul temennya nggak balas. Itulah yang kita puji. Ben, kamu hebat ya, anak sabar kamu. Katanya guru kamu anak paling sabar di kelas gitu. Hebat ya gitu. Karena saya boleh puji dia bahwa dia tuh anak hebat, sabarnya nomor 1. Dipukul nggak balas. Karena saya dikasih PR cari kebaikan anak saya. Kalau saya nggak dikasih PR cari kebaikan, terus dapat laporan, dipukul nggak balas. Gimana Bapak Ibu kalau dapat laporan? Pak, anak Bapak laki-laki dipukul nggak balas. Gimana? Dipuji atau dimarahi? Ben, nak, kalau kamu dipukul, balas. Kalau kamu nggak balas, kamu hancur. Kamu nanti balas. Siapa yang mukul kamu? Jangan-jangan kita marahin dia. Tapi karena saya dikasih PR untuk muji anak gitu. Apalagi yang mau dipuji. Pas lagi cari-cari kebaikan, dikasih laporan. Pak, anak Bapak itu hebat loh. Apa hebatnya? Ini dia kalau lagi cari. Gitu. Dipukul nggak balas. Loh, hebat apa enggak ya? Dipukul nggak balas itu baik apa nggak baik gitu ya. Lah kata gurunya baik ya sudah. Baik Pak, gitu. Kenapa? Sabar anaknya dipukul nggak balas. Oh itu baik ya. Saya pikir nggak baik. Ya udah baik dah gitu. Jadi saya mulai puji dia. Oke. Ya silakan. Ya, Pak. Wah baik, bagus banget pemaparan ini semuanya banyak yang DM ke saya.